Shalom, selamat berjumpa kembali para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan. Terima kasih juga untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatunya. Demikian pula kami boleh menikmati segala anugerah demi anugerah sampai kepada hari ini. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan berikan hikmat-Mu buat kami. Amin. Bulan Agustus adalah bulan penting bagi bangsa Indonesia. Hari kemerdekaan yang terus dikenang dan menjadi hari yang begitu penting karena disitulah kita boleh kembali mengenang kebebasan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat tentang masa-masa perbudakan yang terjadi selama 350 tahun menurut pelajaran di sejarah ya. Belanda datang ke Nusantara terjadi pada tahun 1596. Pada saat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk ekspedisi dagang, tetapi kemudian berlanjut dan terjadilah penjajahan formal oleh pemerintahan Belanda sejak tahun 1800. Setelah perjuangan panjang para pahlawan serta rakyat Indonesia, maka Presiden Soekarno membentuk panitia persiapan kemerdekaan. Seorang tokoh Jepang yang membantu di dalam persiapan ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyiapkan kemerdekaannya, dan akhirnya terbentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia begitu bersyukur atas kemerdekaan ini. Kita bersukacita atas kemerdekaan ini. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemerdekaan sejati itu juga sudah terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bila bangsa Indonesia secara politik telah merdeka, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan kita sebagai orang percaya tentu juga telah diperjuangkan dan sudah dibayar mahal oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sama seperti para pejuang yang pada waktu itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yesus berdiri bagi kita untuk merebut kemerdekaan bagi kita. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa mengikat dan membelenggu sehingga manusia diperbudak oleh dosa. Tetapi kematian Yesus di kayu salib membebaskan manusia, melepaskan manusia dari perbudakan dosa.
Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama menyatakan Kristus telah memerdekakan kita. Dan status manusia yang telah berubah dari diperbudak menjadi merdeka, dari yang tidak bebas memiliki kebebasan, dan merubah status menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa pengaruhnya bagi kehidupan kita? Dosa tidak lagi menguasai hidup kita karena kuasa Kristus telah mematahkan belenggunya dan tidak ada lagi di dalam pengaruh dosa. Demikian pula manusia tidak lagi ada di dalam kuk perhambaan, yaitu hukum Taurat yang menuntut ketaatan sempurna. Karena di dalamnya terdapat 613 perintah yang harus ditaati secara mutlak. Apabila tidak dilakukan, maka akan menimbulkan rasa bersalah. Dosa memperbudak manusia dan menjauhkan dari Allah. Kehidupan yang dulunya dikendalikan oleh keinginan duniawi, ambisi, dan ketakutan berganti dengan identitas baru sebagai orang merdeka. Kemerdekaan Kristus yang diberikan kepada kita juga menjadi sebuah jaminan keselamatan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita tentunya tidak hanya sekedar untuk kita syukuri, tidak juga hanya sekedar kita nikmati, tetapi kita harus benar-benar memahami bagaimana menjadi orang yang baru di dalam hidup baru dan bagaimana menjadi orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus mengubah cara pandang, mengubah kehidupan orang yang tadinya terikat dengan dosa, tetapi sudah dibebaskan. Kebebasan itu menjadikan setiap kita mengalami ketenangan batin. Kebebasan itu menjadikan orang merdeka untuk melakukan segala hal yang baik, untuk mengasihi sesama, untuk hidup di dalam kekudusan, dan berkuasa untuk melawan dosa. Hidup yang dimerdekakan tentunya bertujuan agar setiap kita dapat mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu, biarlah kita tetap berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita mensyukuri kemerdekaan politik yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Namun kita juga harus mensyukuri kemerdekaan rohani di dalam Kristus, serta mengisi kemerdekaan itu di dalam kehidupan yang benar, bukan lagi untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Menanggalkan segala hal yang jahat, baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maupun di dalam setiap tindakan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6, di sana dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Tuhan ini mengingatkan siapakah kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka biarlah kita mau menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kebenaran-kebenaran di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami dan memberi kami arah di dalam hidup ini. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang mau mengisi kemerdekaan
dengan melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki. Jagai kami dari yang jahat, kuatkan iman kami, dan tuntun langkah kami agar selalu memuliakan nama-Mu. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu, ada para pendengar yang sedang terbelenggu oleh kehidupan lama mereka, kiranya Tuhan akan memberikan kebebasan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih, anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.